pada dasarnya orang Indonesia tuh budaya kliniknya kental ya. Banyak orang yang takut hantu, tetapi mereka juga mau dengerin. Almarhum mama saya masih ada nggak? Mau apa? Ada beberapa klien saya pria. Kenapa saya tuh deketin semua wanita? Saya udah janjiin pernikahan, nggak ada yang mau. Saya cek kartunya, kamu masih memperlakukan wanita kayak boneka? Kevin Santoso Budiarto, founder Early Theory dan astrologist. Agama, astrologi, saya prefer jangan digabungkan. If you want to believe two sides of the coin, silakan. Welcome to Uncensored, Hai. Kevin Santoso Budiarto, bener? Betul. Betul ya. Jadi Kevin ini gini, aku jujur ketemu pertama kali karena aku stumble di Instagram kamu karena aku suka banget zodiak. Oh my god. Tapi aku percaya zodiak tuh nggak hanya kayak ngasih tahu watak atau apa, pasti ada science behind it atau apapun yang kamu kayaknya bakal jelasin lebih dalam lagi. Yeah. I'm sure. Sebelum kita ke situ, kamu lahir besar di Pontianak. Pontianak. Wah, Scorpio bintangnya, Yes. 6 November ulang tahunnya. Iya, 8 Jadi kamu November. berarti benar-benar kamu lahir gede besar di Pontianak nih. Iya, saya baru pindah ke Jakarta itu 2019, 2020. Sama Still keluarga very recently. pindahnya? Enggak sih, sendiri. Oh, Sendiri. wow. Iya. Kamu gedenya kayak gimana sih? Dibesarinnya seperti apa sama orang tuamu? Typical traditional small city family ya. Kalau Gimana tuh? Small kata city gue family ya. itu kayak seperti apa sih? Ya sebenarnya kan orientasi orang-orang yang kayak tinggal di kota kecil itu adalah to just settle down, ya kan? Kita harus mastiin kita punya properti, kita harus mastiin bahwa kayak at least kita punya bisnis atau kita punya aset dan punya anak dan anaknya sekolah. Preferably kalau misalnya sekolah di luar negeri, that's better. Tapi kalau misalnya udah selesai semua itu, ya biasanya penurunan gitu. Ekspektasinya adalah ya anak itu melanjutkan usaha orang tua gitu. Agak keluar dari sana ya, agak masuk ke ugly duckling kategori ini kalau saya gitu ya. Saya malah ngambilnya ke tarot astrologi gitu ya. Karena orang Plot tuamu twist ya. gak ada di industri tarot astrologi Nggak kan? ada sama sekali gitu. Itu juga nyokap itu jujur bingung waktu itu, dia tanya ke saya gitu kayak, kok aneh deh gitu, ini keluarga kita nggak ada yang gitu-gituan sama sekali gitu loh, nggak ada klinik-kliniknya sama sekali, kok dibawa ke arahnya ke sana. Terus saya bilang nggak tahu juga, alami gitu loh progresinya. Saya nggak bisa tahu gitu kayak kapan turning pointnya. Oh jadi bawanya ke sana atau sukanya ke sana gitu. Tapi orang tuamu kerjanya apa? Atau industrinya di bidang usaha apa? Iya, jadi papa itu bengkel. Iya, jadi Masih? Dia masih sampai sekarang berjalan. Mama itu sekretarisnya, asistennya gitu. Vice presidennya lah anggap kita bilang. Jadi ya Dan ini generational apa dari eyangmu? generational dari Eyang juga. Wow. Turun temurun. Wow, gitu. jadi diharapkan sebenarnya kamu yang menurut. Cuma diharapkan gitu. Cuman papa itu tipikal yang saya bilang itu dia itu technician, dia spesialis. Jadi dia kerja cuma dia yang tahu. Tapi ketika mau diturunkan ke anak-anaknya, dia belum tentu bisa mengedukasi. Cuman ya itu kayak ekspektasi untuk kayak nurun ke saya. Sekarang itu jadinya nurunnya ke adik yang paling kecil. Dan kamu dibesarkan Christian? Konghucu. Oh, oke. The first one untuk keluar dari itu, exploring Katolik. Nggak selesai karena di tengah jalan krisis. Wow. Ya krisis kepercayaan. Dan sekarang kalau ditanya ya KTP saya sih Katolik. Nah, oke. Ya, Oke. tapi kalau dibilang udah dibaptis belum. Jadi masih ada kayak perjalanan spiritual religi yang dijalankan. Never Never stop. The way we understand religion, the way we understand our spiritual journey itu it keeps on evolving. Ya, agree. Your relationship with God itu dulunya itu kan Katolik itu pada dasarnya konsepnya itu lebih banyak fear mongering ya gitu, karena westernized itu seperti itu gitu kan ya, kayak ikutin Tuhan, kalau misalnya tidak kan kayak gitu ya, kalau tidak kamu gini ya kan. Jadi dulu itu ya my relationship with God itu seperti itu gitu loh, kayak hubungan antara anak dengan orang tua yang disiplin takut dicambuk, right? And at that time ketika saya berdoa, saya justru minta izin, saya bilang kayak, Tuhan, I think this relationship is not good because I end up blaming you for everything. Every time things turns bad, saya selalu bilang, Tuhan kenapa ini? Kenapa sih gini-gini banget gitu. And I know conceptually ya kita bilang kayak bebanilah beban kita kepada Tuhan karena Tuhan itu menyayangi kita dan sebagainya. But gue gak suka, tau gak sih? So at that time gue minta izin, gue bilang kayak, with your permission, bisa nggak saya kasih jarak dikit? I want to explore our relationship, tapi di luar ruang lingkup agama, so that I can know you better. Dan
if I'm ready in the future, I will get in again. Ini waktu ketika di Singapura itu. Iya, di kuliah. And dari situlah gue decide gue nggak mau meluk agama apa dulu, karena understanding the concept within the environment, it's not healthy for me. Karena gue emang jujur gue bukan tipikal orang yang community oriented banget. Ya. And most religion itu rely heavily on community ya gitu. My relationship with God has been very intimate. Gitu loh. Dimana orang-orang mungkin kayak ketika berdoa itu memanggil Tuhan sebagai Sang Maha Kuasa, ya Tuhan dan sebagainya. In my personal journey, biasanya bisa pakai aku kamu. Gitu loh. So it's not for everybody, cuman itu sesuatu yang it works for me. And now I would like to believe I have a better relationship with God, with the universe. A healthier relationship. A healthier relationship ya. And gue juga mulai menerapkan itu dengan hubungan gue dengan orang tua. Because tipikal orang tua keras, disiplin, kolot. Ya, itu yang journey yang saya jalanin itu sampai wisuda gitu loh. My parents are good, but kolot aja gitu. And Sedekat apa kamu sama mereka? kita itu keluarga yang benar-benar kayak perangkok sih gitu loh. Bahkan kalau misal liburan pun kalau satu nggak bisa, batal liburannya. Oh wow. It's that type of family gitu. But in a lot of sense, my family terutama nyokap, karena nyokap yang lebih banyak involved dengan anaknya. My mom is very restrictive to the point dimana kayak kita jadi nggak bisa berkembang. So ketika udah selesai wisuda, saya udah mulai punya project sendiri. Waktu itu kayak kita mulai buka project coffee shop di Pontianak gitu ya. Mereka tetap involved, sementara itu it's under my name. Yeah. It's my project, it's my concept. Usaha kamu itu Iya, padahal it's kan? my business. Yeah. Tapi mereka, I know it comes from a place of concern ya. Kayak mereka cemas lah gitu. Kayak ini anak pertama kali bisnis kok belum tentu kayak ya. Tapi disitulah jadinya hubungan tuh toxic banget. Oh. I need to do something on my own. Jadi saya pindah ke Jakarta dan proyek yang dijalannya adalah early theory gitu. So ya saya menerapkan juga gitu loh, kayak the way I process my relationship with God, I process it in the same way juga dengan orang tua saya, dan right now it's really great kayak my relationship with my parents gitu loh. Jadi distance makes you the grow heart founder ya Iya, jadinya ya. Seriously gitu. Kayak dulunya kan saya nggak percaya ya. Saya bilang kayak enggak lah gitu loh. Saya pernah tanya ke teman saya, dia lebih expert di astrologi ya gitu ya. Kalau saya kan lebih fokusnya ke tarot gitu. Saya tanya, what is it with me and distance? There's always distance gitu. Dari dulu mantan saya juga dengan saya LDR gitu loh. Dan things get really better with my family ketika ada distance. Things get really better with me with God when there's distance. What is it about gitu kan? Dia nggak bisa jawab, saya juga belum nemuin jawabannya specifically sekarang ini gitu ya. But that's interesting gitu to me. Wow. Dan akhirnya bisa tertarik kepada tadi kamu nyebut early theory. Apa itu early theory dan waktu itu apa tuh momentumnya bisa tertarik ke situ? Early theory itu sebenarnya adalah satu frase kata dari puisi favorit gua pas SMP, transisi SMA. By Viggo Mortensen, judul itu Communion gitu. Jadi ada satu kata namanya early theory gitu kan. Dan waktu itu I'm a language nerd. Jadi saya rasa itu menjadi sebuah enigma aja gitu dari dulu. Ini kata yang kayak it makes sense but it doesn't make sense. Iya. Do you get it kan? Ini Iya. maksudnya kayak kalau misalnya kayak kamu mungkin kayak kemarin terekspos dengan namanya kayak what does it mean gitu loh. Iya. Tahu gak sih? I'm not a scholar. Saya nggak bikin jurnal, tapi namanya early theory apa. So kalau ditanya backgroundnya apa, that's the background. Kayak nggak ada intrinsic meaning sebenarnya, jujur aja. Tapi jadi penasaran. Jadi gitu. penasaran aja, kayak it's an enigma that I would like to identify with me as a platform, gitu loh. Oke. Nah tapi kalau bertertarik dengan kayak apa tadi astrologi atau apa, kamu nyebut sesuatu tuh esotericism and mysticism. Itu udah dari kuliah kamu tertarik itu. What is that sebenarnya dan apa yang membuat kamu tertarik? Kita pada dasarnya orang Indonesia tuh budaya kliniknya kental ya pada dasarnya ya Kak Andini ya. Even for someone that is afraid of ghost, banyak orang yang takut hantu, tetapi mereka juga mau dengerin gitu. Sama gitu loh, kayak kita semua kepo tentang hal-hal tersebut. But dengan gua secara spesifik, there's just something there, kayak di belakang rasa takut itu tuh saya masih ada banyak rasa penasaran untuk kayak menggali lebih jauh gitu.
saya lihat hantu, oh menarik nih hantunya gitu. Saya dalamin, dan itu mistisismenya secara lokal, tetapi juga saya udah mulai terekspos dengan westernized idea of esotericism, westernized idea of mysticism, muncullah astrologi, muncullah tarot, dan dari situ mulai nih kayak, oh kebetulan waktu itu nemu tarot deck, saya beli, saya pelajari sendiri-sendiri. Jadi nggak pernah ada kayak pengalaman interaksi sama dunia gaib gitu maksudku? Jujur nggak, kalau misalnya kayak Kak Andini tanya, saya itu baru mulai anggap kita bilang spiritual awakening yang kayak tiba-tiba kayak kebuka banget matanya itu 3 tahun lalu. Very very recent. Kayak orang-orang nggak percaya kalau misalnya saya bilang kayak gini gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tanya kamu indigo, saya nggak indigo. Anggap mungkin saya punya sixth sense. Ya. Semua orang juga punya sixth sense. Tapi saya lebih punya banyak kesempatan dan waktu dan privilege untuk mengembangkan itu. Dimana kebanyakan orang mungkin ya menganggap itu sebagai sesuatu yang berlalu saja gitu loh. Iya, tapi ya gitu sih. Perjalanan sudah dimulai di SMP, tapi ya di kuliah baru lebih ada banyak exposure-nya ke sana. Saya dalami. Waktu gitu. di Singapura nih. Waktu di Singapura. Itu jadi yang pertama kali didalami tarot pada saat itu. Saya dalami tarot dulu. Astrologi itu saya baru benar-benar mulai seriusin itu setelah early theory dimulai sebenarnya. Oke. Itu iseng-iseng atau udah mulai ambil klien? Oke, pada waktu itu intinya akhir 2019 kan udah decide nih ya, enggak, saya harus for good ke Jakarta gitu, nggak mau tahu gitu kan. Tapi di Jakarta nggak ada project nih gitu. I have several graphic design projects here and there gitu, tapi kan nggak bisa dijadikan sebagai patokan ya gitu. Jadi ya waktu itu di bulan September akhir ya 2019 itu saya mulai aja kayak buka klien gitu. Saya advertise ke Jakarta, masih di Pontianak waktu itu gitu kan. Tapi ternyata ada nih gitu kayak stable income banget. Dari bulan pertama right from the get go, terus kayak tiba-tiba ada tawaran untuk kayak ikut event gitu kan ya, di invite di Desember. Saya ingat di M-Block, waktu M-Block baru buka banget. Dan kelihatan banget, oh ternyata I can do this thing gitu loh, kayak demand-nya ada. Ya udah decide setelah Imlek tahun depannya pindah. Langsung pindah. Dan benar-benar udah langsung menekuni. Dan it's very scary karena ketika saya pindah 2 minggu setelahnya lockdown. Waktu itu ekspektasi saya adalah, oh ya udah tarot reader ya pasti semuanya standby di event dong. Saya harus buka booth, saya harus apa. Saya pikir kayak setiap minggu saya harus ada event kemana-mana. Lockdown. Dan waktu itu platform saya nggak ada apa-apa, followers paling di bawah 2.000. Tapi ya ternyata ya itu kayak God is good ya, universe is very good to me. Di minggu awal saya baru settle di sana, tiba-tiba ada satu klien dia ngajak ketemu dan ternyata kliennya orang penting gitu kan, masuk ke circle situ tuh gitu ya, for a while itu saya kayak digilir gitu, kayak habis ketemu sama ibu yang ini, terus kayak ditawarin ke ibu yang mana. Karena gitu. words of mouth ya. Iya, words of mouth banget, dan dari situ saya ya kebantu banget lah itu. Saya ingat banget tuh itu kayak saya habis pulang dari rumah klien saya yang ini gitu ya. Saya nangis di jalan waktu itu, saya naik Gojek kan. Kenapa? Gitu. Because I didn't, for the first time in my life I make something out of myself yang gak diintervensi sama siapapun itu, and it works gitu loh, ada hasilnya. Jadi kayak dapat uang kayak gitu ya, saya wah gila gitu kan gitu. Cuman ya itu dari situlah jadi momentumnya tuh it never stops until now. Jadi benar-benar kamu tuh gara-gara orang tahu kamu rekomendasiin ke orang-orang, plus sekarang social media. Jadi makin ajak lagi gitu kan? Exactly. Do you call yourself sekarang apa? Astrologer, tarot reader atau apa? Mainly tarot reader, tapi astrologer juga. Yes. Psychic juga mungkin. Okay. Tapi saya nggak terlalu suka nge-refernya ke sana. Karena ada banyak kecenderungan orang-orang itu jadinya kayak pendekatan ke konsultasi ke saya jadi salah kalau misalnya kayak orang nganggap saya itu sebagai medium atau psychic. Karena kebanyakan orang ketika kayak datang ke medium atau psychic itu they're not looking for a useful answer. Mereka cuma mau tahu gitu, ini almarhum mama saya masih ada nggak? Ya, so what's the point? Kayak kamu mau tahu mama kamu ya ada di samping kamu, mau apa? Mau melepas rindu. Kamu bisa melepas rindu setiap malam dalam doa kamu, dalam meditasi kamu. Kamu mau ketemu sama mama kamu bisa dari situ. Why do you need these people, why do you need me? Ya kan, gitu. So mediumship, saya bukannya bilang nggak ada faedahnya, it really do exist, ya. Tetapi sebagai klien itu harus mempertanyakan, ini tujuannya apa sih? Mau cari apa? Gitu loh.
Kalau nggak ada tujuan ya jangan play lah ya gitu dengan hal-hal seperti itu. Sebenarnya gitu cara yang approach yang tepat kalau gitu apa as a client ketika ngobrol sama kayak kamu? Pengen apa saya gitu sih, harusnya yang tepat? Saya lebih fokus begini ya, kayak asumsi saya adalah kebanyakan klien-klien datang ke saya itu pastinya punya banyak masalah-masalah 3 dimensi, jadi masalah-masalah realita kita sehari-hari yang tidak terselesaikan dan masih kusut, masalah karakter development dan sebagainya. Itu saya mau kalian address dulu sebelum kalian nanyain sesuatu yang terlalu aneh-aneh ke saya. Karena saya bilang begini, kalau misalnya kayak fisik 3D-nya kalian aja belum benar, kalian mau fokus mau nanyain soal kayak what is my true purpose, kayak ini karma saya seperti apa. Saya bilang, lah kamu dengan urusan sekarang kamu belum jadi orang baik-baik banget juga belum gitu ya. Kamu mau nanyain soal karma kamu di masa lalu gitu. That's the idea with, kayak kadang-kadang itu dengan manusia kayak gitu ya. I'm not saying that I'm not gitu, kayak saya juga kayak gitu. Kadang-kadang itu kita suka skip step ya. Maksudnya gimana tuh? Kita cuma mau understand the bigger things, the small things kita skip. Kita berharap bahwa kayak if we understand the bigger things, the small things can just sort itself out. Padahal the devil is in the details, of course. Ada beberapa klien saya pria gitu kan ya. Kenapa saya tuh deketin semua wanita, saya udah janjiin pernikahan di tahun awal itu nggak ada yang mau, nggak ada yang goal. Saya cek kartunya, kamu masih memperlakukan wanita kayak boneka, tidak sebagai pasangan hidup. Ya jelas jalur kamu terpisah dong kalau kayak gitu. Sama juga dengan wanita, banyak yang kamu masih memperlakukan pria kamu sebagai bank. Pria kamu pembokat kamu, bukan toh? Gitu. Jadi kadang-kadang ya itu kayak they want to skip ahead. Mereka mau tahu jodohnya mereka apa, tapi yang mereka tidak pertanyakan adalah saya sudah pantas belum untuk jodoh saya. Kebanyakan orang tuh tanya gitu loh, jodoh mana yang pantas untuk saya? Saya balikin lagi, kamu udah pantas belum? Karena ya itulah kayak kadang-kadang orang itu selalu ada kayak this illusion of grandiosity ya gitu ya. Kayak merasa bahwa kayak I am ready, ini saya mau loh. Wanting and being ready are 2 different things. Ya. Iya kan? Gitu. Jadi sebenarnya tanpa kamu ngebuka kartu, sebenarnya kamu udah bisa sense orang dong? Iya dong, benar dong. Kak Andini juga harusnya kayak gitu. Because to me, cara kamu nulisin detail masalah kamu itu saya udah bisa nangkap kamu orangnya kayak gimana. Seberapa dangkal atau seberapa deepnya kamu gitu ya. But of course I don't judge from there karena you pay me for the cards ya. Gitu loh, kamu bayar saya untuk sesi konsultasi dengan tarot, dengan universe, not me. Dan kadang-kadang di sesi itu ya kalau misalnya emang saya ada urge bahkan untuk kayak bilang ini personal opinion saya bakal bilang ini personal opinion saya ya. Kadang-kadang berbeda dengan kartu. Personal opinion saya adalah you suck. you really suck gitu, kayak you go back to the drawing board deh gitu. Kartu kadang-kadang itu baik, kadang-kadang kartu itu bisa kayak lebih parah dari saya gitu kalau ngomong ya. Wait, tunggu. Ini aku mau nanya soal kartu. Kartu tuh bukannya katanya milih ya sebenarnya, tarot. Milih the owner. Bener nggak sih? I think kartu itu ya, kartu yang kamu punya ya, maksudku ya. Kartu itu bukan yang memilih. Saya bilang begini, kayak ada kartu yang lebih enak diajak bekerja sama, ada kartu yang tidak. Tapi itu pun sangatlah tergantung pada topik-topik yang biasanya terekspos dengan kartu. Jadi kayak saya beda-beda kartu itu beda-beda topik. Jadi kalau misalnya ada klien saya yang saya tahu ini banyak masalah keluarga, saya pakai kartu yang A. Kalau saya lihat ada klien saya yang kayak butuh lebih banyak kayak motherly love, saya bawa kartu yang lain. Cara komunikasinya jadi beda. memang beda ya, beda. Jenis-jenisnya. Makanya biasa saya prefer kalau orang-orang baru mau mulai beli kartu tarot gitu, habis beli interview kartunya. Ini kamu maunya kayak gimana? Karakter kamu apa? Cara komunikasi kamu kayak gimana? Kamu mau ngebantu orang seperti apa? Gitu. Because it's not me. Ketika saya buka kartu ini, memang keluar dari sini ya, gitu. Saya kan connect dari situ. Iya. Tapi ini emang kamu mungkin mediumnya. Tapi kan kayaknya yang tadi aku bahas, kamu juga bisa sense orang gitu. Sejak kapan tuh kamu udah bisa kayak ngebaca atau sensing orang? Jadi kita lebih banyak belajar untuk kayak menganalisis emotional environment gitu. Kapan saya boleh ngomong? Kapan saya bisa kasih good news? Kapan saya bisa kasih bad news? It's all within the psychology sebenarnya ya. Cuman dari saya specifically kenapa bisa nyampe ke situ? Exposure to a lot of people. Saya rasa di situ ya kayak life experiences, kayak saya ketemu sama orang-orang kayak Kak Andini gitu ya. Mungkin saya udah bisa nangkap beberapa traits yang saya bisa pakai untuk kayak saya navigasi diskusi yang mau dibawa kemana dan semacamnya. Saya dengan orang lain bisa saja berbeda. And
my role itu adalah supaya kamu ngerti gitu. Saya nggak cuma kemarin itu saya baca satu artikel gitu, dia bilang kayak kamu itu sebagai tarot reader kamu harus memutuskan kamu itu mau menjadi problem solver atau kamu mau menjadi performer. Performer itu mereka buka kartu, mereka bakal kayak banyak tekniknya lah, kayak gitu ya, kayak terus kayak kostum, right, ya kan. Kalau ngomong itu rancu, ya kan, gitu, let go, ya kan, don't be afraid, let loose. Kayak motivator jatuhnya motivator. Ya. Nah itu performer. Okay. They give out good performance, sama dengan magician ya, magic show. As a problem solver, ya fokus kamu adalah sebagai konsultan. Kamu kasih kerangka, kamu kasih mungkin possible solutionnya apa, dan biarkan mereka yang menerapkan. Kamu maunya yang mana? Saya lebih prefer ke problem solver karena saya rasa ini agak, for me it's a bit tacky, saya nggak suka. Gitu loh. Mau suruh saya pakai turban nggak mau saya. Although you are very effective, efficient communicator, I would say. My moon is in Virgo, so maybe ngefeknya ke sana juga gitu ya. Moon in Virgo itu we intellectualize emotion ya. Kita dekonstruksi banget. When you say you're sad, what is sad? Sad karena apa? Kamu sad atau kamu shameful of yourself? Kemarin tuh ada klien saya kayak, I'm angry with the world. Saya bilang, are you angry with the world or are you ashamed of yourself? Karena seandainya kalau misalnya kayak besok saya kasih kamu kayak kesuksesan kaya raya 15M, 20M, would you still be angry with the world? Saya nggak bisa jawab. Karena kelihatan dari kartunya, dia itu malu sama dirinya dia sendiri. Dia belum mencapai apa-apa di usia 27 tahun, yang 27 tahun saya juga belum mencapai apa-apa di umur 31, 32 tahun gitu loh. Agak serem gak sih kalau kamu udah mencapai sesuatu 27 tahun? Exactly gitu. Ya, again ya, social media is a bit of a poison ya. Gitu loh. Ada ilusi gitu loh. Kayak, wah anak ini kaya raya, dapat MM-an, umur 21 tahun gara-gara TikTok misalnya. Kripto misalnya gitu. Jadi kan orang-orang yang kayak di umur 28 tahun, honest working people, yang kayak kerjanya gak pernah salah, gak pernah apa, they keep wondering, what is wrong with me? Duit saya cuman 50 juta gak ada di rekening saya, sementara dia cuman hahaha goyang dompet doang, kok bisa dapat? I'm not saying they're wrong. Pintar-pintar orang dong cari duit ya. Dong. But it's not always that kind of competition, dimana kayak yang satunya lebih jago cari duit berarti dia itu lebih ahead daripada kamu. Kamu soalnya juga kuliah sempet S2 di Inggris. Itu masih S1. Jadi S1. Iya, jadi saya itu nggak bisa dibilang double degree juga ya. Jadi saya ngambil Bachelor's in International Business itu, tapi saya ngambil diplomanya mulai dari Singapura. Nah, programnya itu dari Birmingham. Jadi setelah saya selesai diploma, saya pindah ke Birmingham. Gitu. Nah, di Birmingham mereka ada exchange program lagi nih gitu. Saya ambil exchange program ke Toronto. Oh wow. S1 saya panjang, kayak kesannya panjang, tapi sebenarnya kayak udah 3,5 tahun gitu. Wow. Gitu. Jadi dari Birmingham terus kemudian ke Toronto, sebenarnya kamu hati kamu udah lebih ke dunia ini. To be honest, waktu itu kayak saya lebih menggunakan ini sebagai kayak cara untuk kayak healing aja sih, cara cari orientasi diri ya, gitu loh. Iya gak sih, kayak kita kan di musim muda itu kan kita mau mencari pembenaran ya gitu ya, kayak who am I gitu kan, apakah saya melankolis, saya INFJ, MBTI, semuanya itu ya, semua personologi kita bilangnya itu, I'm very into that dulunya, gitu loh kan. Facebook quiz, Friendster quiz, oh my god, BuzzFeed quiz, ya kayak gitu-gitu semua, saya ikutin semua tuh gitu. Walaupun kadang-kadang percaya nggak percaya, tapi kayak it's nice to know that I belong in a group. Karena saya balik lagi, I'm not community oriented. Saya bukan tipikal orang yang kayak, satu grup, rangkul orang, enggak. Tapi mungkin karena itu juga saya lebih punya banyak waktu untuk mendalami whatever this is ya. When you spend time with other people, you don't always have time to think. Tapi menurutku juga mungkin karena kamu anak pertama ya. Anak pertama tuh, aku juga anak pertama. Jadi dan aku lama tunggal. Jadi kita senang mengamati orang gitu loh. Could be, iya. Karena we have to, apalagi saya punya 2 adik gitu. Iya. Dan saya selalu bilang gitu ya, kayak mama dan papa itu mereka bisa ngatur anak at least sampai SMP. SMA moving on to college itu kan udah the unknown. Kita bilangnya ya, kayak you can pretty much go anywhere. Kamu mau pilih IPA, IPS, nanti mau ngarahnya kemana dan sebagainya, itu udah di luar. I would say kayak nyokap sama bokap itu udah gak mau terlalu ngurusin sana. So I ended up being the one who managed that for my sister and brother. Saya yang lebih bantu ngarahin mereka.
Ya gitulah. Dan sekarang ini I don't know if you believe in this or not gitu ya. Saya rasa at certain point the parents becomes the children. Yes. I experienced that 2 years ago. Sekarang nih ya, yang koleksi Labubu dan sebagainya nyokap, not me. Yang koleksi tumbler dan sebagainya nyokap, not me. Gitu. Wow, you finally like have that healthy relationship. It's a dream. Kayak I would say kayak kalau misalnya orang-orang selalu bilang kayak lu mah anak privilege. My privilege adalah my family is willing to grow and to mature together. You cannot say that to every family loh. Ya, yeah, especially di industri yang kamu kerjain sekarang. Gak bisa. Gak bisa. Sejak kapan kamu mulai ke astrologi? Astrologi, jadi kenapa saya mendalami astrologi? Karena astrologi itu secara algoritma itu lebih gampang diangkat daripada tarot. Oke. Jadi salah satu goalnya di utama itu, yes, I am interested in astrology, tetapi kayak kenapa saya mau nge-showcase itu dan saya amalgamasikan gitu ya ke early theory karena di Instagram lebih bisa naik lewat bener astrologi. Sih, itu benar. Itu benar. Karena lebih gampang dicerna sama orang. It's not too personal. Kalau misalnya kayak tarot itu kan saya reading ini untuk kamu itu siapa? Ya kan kalau kita nonton di TikTok gitu ya. Saya nggak mau disama-samakan dengan orang lain. Tetapi with zodiac ya kita nggak mau ngomong soal astrologi, kita ngomong cuma soal zodiac doang. 12 kita bagi jadi 12 grup. Orang itu masih lebih ngerasa I'm okay if I belong in one of those 12. Iya. Saya Scorpio, I'm proud to be Scorpio. Jadi apapun yang kita ngomongin di situ saya gabungin dengan tarot itu lebih gampang angkat secara algoritma. Nggak tahu ya, bagi saya I would like to believe that konten yang saya buat tentang astrologi itu lebih terpelajar gitu. Bahwa ketika saya bilang bahwa kayak zodiak ini gini dan sebagainya, saya suka ada basis. Saya nggak bisa yang kayak 3 zodiak ini adalah orang-orang yang gampang jatuh cinta. Terus kayak cuma di ranking doang A, B, C gitu. Saya nggak bisa karena I'm very afraid of criticism. Iya. Sebenarnya gitu loh. Saya takut banget dikritik. Saya takut banget dikritik mengenai kredibilitas. Dan saya rasa Kak Andini di industri kakak juga gitu ya, di masa lalu dan sekarang juga pasti ada ketakutan itu kayak. Of course. When I say something, is it credible? Karena kalau misalnya kayak orang kayak nembak saya di situ, wah, mati di tempat saya, mati kutu. Nah ini juga mungkin soal credibility astrology. Karena orang lo ngapain sih ngirim zodiak? Kan aku selalu pengen tahu ini zodiaknya apa ya. Kalau lagi mau ngobrol sama orang, lagi mau kerja bareng sama orang, pengen tahu aja. Ada yang lebih ekstrim lagi, tahu sionya juga apa. Tapi menurut aku tuh agak ada make sense ya. Mungkin pengen tahu aja kita nyambung atau enggak, gimana kita masuknya, gimana kita ngobrolnya, ya kan. Tapi is it credible like that? Se-clear cut itu enggak sih sebenarnya? Sebagai kerangka kredibel. Kalau misalnya kayak saya itu ketemu for the first time dengan orang yang zodiaknya Sagittarius, saya akan lebih tahu cara navigasi dengan kan ini kayak gimana. Beda cerita kalau misalnya kayak ternyata saya berhubungan dengan orang Libra misalnya atau dengan Virgo. Saya tahu kapan saya harus lebih inisiatif. Saya tahu kapan saya harus lebih ngomongnya lebih ngelantur. Saya tahu kapan saya harus ngomongnya lebih concise, lebih singkat, padat dan jelas. Itu. For me, it helps me navigate my life. Tetapi ya sekarang, of course, saya udah nggak terlalu banyak start of the conversation as that. It's a good icebreaker. Don't get me wrong. Bener. Astrology is a good icebreaker. Kayak kamu baru ketemu sama orang bahkan di klub gitu ya. What's your sign? Langsung tuh ya kan? Ya kan? My gitu. God, I'm Sagittarius too. Bisa gitu. Cuman for me karena karir saya di sini, saya belajar untuk nggak terlalu bawa ke sana karena ada perasaan kayak nggak enak ketika kayak saya ngomong kayak gitu. Ternyata orang bilang, oh kamu yang ini ya gitu. Tell me about my sign. Beban. Wah beban banget untuk saya. Gitu. Karena terutama kebanyakan kayak gitu kan nggak intimate setting. Saya lagi kayak di event function mana-mana kamu ngomong kayak gitu kan kesannya jadinya saya I don't really apa ya, saya nggak terlalu mementingkan reputasi saya kayak image gitu, saya siapalah saya gitu. Lebih fokus ke saya maunya saya kasih input yang bagus ketika saya udah punya intimate conversation dengan kamu. Simple saya tahu nama kamu dan sign kamu ya saya cuma bisa kasih kerangka, tapi saya bilang nggak suka saya mau bahasnya lebih dalam. Scorpio. Ya kan, Scorpio very deep, nih. Scorpio. Jadi gitu. kamu cuma tahu dengan nama sama zodiak
Kamu sebenarnya ngasih kerangka tuh maksudnya apa? Ngasih kerangka itu berarti ya pastinya kita akarnya itu dari stereotip. Stereotip pun saya pilah gitu, kayak banyak stereotip dari mainstream media mengenai zodiak itu saya banyak pilah-pilah, saya nggak ada banyak yang saya nggak suka gitu, ya kan gitu. Misalnya Sagittarius itu orang yang nggak pernah serius. Sagittarius itu they like to play, which is true gitu ya. Jupiter kan gitu. Sagittarius likes to play, but Sagittarius itu rumah ke-9. Higher education. Sagittarius itu similar to Icarus. Apa itu? Mereka mau mencapai ke matahari kan. So they build their own thing, they innovate. Mereka mau jadi lebih tinggi. Kalian cuma bisa nyampe di bumi, saya mau sampai ke matahari. Ambi gitu maksudnya. Not only ambition, tapi they want to understand the world the most. Saya mau yang paling ngerti tentang dunia. They are the scholars. So saya nggak kaget kalau misalnya kebanyakan Sagittarius jadi apa? Jurnalis, researcher, scientist, innovator, inventor. Karena kesalahan semua. Mereka nggak nyaman dengan kayak ya udah kita di sini aja, kita terima. Kalau ngomong sama Sagittarius, saya harus ngomong what if? Questioning things. Ya, gimana kalau? Wah itu 2 jam nggak selesai mereka ngomong. Iya, kita bisa 2 jam. Ya, iya, gitu. Kalau misalnya ngomongin astrologi ya, ini aku dibilang di Islam, di agamaku dibilangnya kan itu kita nggak percaya zodiak gitu. Which sebenarnya aku masih mempertanyakan itu. Kalau di Konghucu atau di Katolik atau apapun yang kamu pelajari, itu sebenarnya ada nggak mengenai mirip-miripnya ilmu ini? Sebenarnya kan penggunaan astrologi itu di zaman dulu itu, astrologi itu akar dari astronomi, gitu loh. Ya jadi ya branching out kan gitu loh. Di dulu itu kan orang teknologinya dan pemahamannya itu belum terlalu besar mengenai langit, mengenai bintang dan sebagainya. Jadi mereka mulai dari astrologi. Karena astrologi itu kenapa lebih enak mulai dari sini? Astrologi itu kita bisa menggunakan analogi. Metafisika kan kebanyakan ya anggaplah mau ngomong ini apa astrologi itu metafisika, pseudoscience dan sebagainya gitu ya. It's okay, I accept gitu, valid kok gitu, nggak masalah. Ya itu kan semuanya berdasarkan analogi. But the analogy gives a lot of meaning. It influence a lot of people. It impacts a lot of people. Gitu loh. Ya. Jadi makanya kenapa peribahasa walaupun itu adalah konsep yang sangatlah jadul ya. Di Indonesia peribahasa masih kepakai sampai sekarang. Iya. Nah masalahnya dengan orang-orang yang terlalu memaksakan segala hal itu harus scientific dan faktual adalah mereka itu mendiskredit bahwa satu-satunya cara untuk memahami hidup dan memahami dunia itu adalah melalui hard cold science. Sementara kalau misalnya saya tanya sama kamu gitu, bagaimana cara kamu bisa mengerti kasih sayang seorang ibu lewat sains? Bisa pasti, ya saya bukannya bilang nggak bisa. But isn't it more fun and more enjoyable to understand mother's love just by emotion, by energy? Agama, astrologi, saya prefer jangan digabungkan, ya kan, gitu. If you want to believe two sides of the coin, silakan. Saya nggak suruh kalian menyembah zodiak. Yeah. Nggak ada yang pernah nyuruh kalian menyembah zodiak, gitu loh. Kita ketika mendalami astrologi dan mempraktekkan astrologi, bahkan untuk orang-orang awam pun, ada ritualnya kah? Tidak ada, gitu. Adakah kayak pemimpin dari astrologi di dunia ini yang semua orang itu kayak nggak ada, gitu. Anggap ini adalah pengetahuan dan cara kalian untuk memahami dunia. Kalau kalian tidak mau memahami dunia lewat lensa astrologi, it's fine. Pakai lensa yang lain. Kamu mau pakai lensa agama kamu mau pakai lensa filosofi. Nggak cuma satu hal kok untuk kayak kita mendalami hidup ya, kalau saya bilang. Dan kalau dari saya strateginya adalah sekarang ini, kan orang-orang tanya gitu ya, kamu mendalami astrologi, kadang-kadang ada tuh yang kayak agak saklek. Kamu mendalami astrologi, agama kamu apa? Saya spiritual. KTP saya aja Katolik, mohon maaf gitu loh. Tapi saya spiritual saja gitu. Ya, I believe in God, I believe they exist, I believe in my relationship with God, tetapi saya tidak mau masuk ke dalam struktur agama. Bukan karena ajaran agama salah. Ya, mau itu Muslim, mau itu Buddhis, Hindu dan sebagainya. Every religion is beautiful. I just don't like the people. Point blank. Mohon maaf. I don't know if you know this, tapi ayat pertama yang diturunin di Al-Quran, dari Al-Quran itu kan Iqra, itu artinya baca, membaca. So you have to understand, really understand the meaning. Nggak cuma baca, that's it, betul. titik gitu. Betul.
apa yang harus dibaca. Nah itu sebenarnya pengen ngajarin kita literasi. Iya, betul. Yang mungkin itu belum dalam sebenarnya orang-orang sekarang ini mendalaminya. Betul. But that's religion. Iya. Tapi sebenarnya what is the apa ya, the essence atau kegunaannya for you knowing astrology? Other than commercial side. Iya, other than commercial ya. Ya astrologi itu membantu. Awalnya sebenarnya pas gue mendalami itu kayak gue masih menggunakan astrologi untuk lebih banyak memahami diri gue sendiri ya gitu ya. Kayak my moon is in Virgo, kenapa gitu. My Saturn is in Aquarius, kenapa, ya kan. And everybody starts that way. Kayak semua orang pasti mulai dari situ gitu. Kita mulai dari saya zodiaknya ini. Ternyata zodiak saya itu adalah sun sign saya. Ternyata dalam dirinya saya setiap planet itu ada zodiaknya tersendiri, ya itu kan? Aku masih belum paham loh. Iya, progresnya kan di situ. Bahwa kayak ya kalau misalkan kakak dibilang kayak saya Sagittarius, itu posisi ketika kakak lahir, posisi matahari kakak di Sagittarius. Oke, jadi sun rising tuh itu. Your sun itu, rising itu beda lagi. Oh, tuh kan aku bingung. Oke, terus? Rising itu kayak zodiak yang keluar pada saat matahari terbit di horizon. Nah itu ya Allah, oke. Gitu. Nanti ada lagi nih di Venus apa, di bulan apa, gitu. Makanya kan ada chartnya kan. Gitu. Oke. Itu kita mendalami dari situ dulu gitu, mengenai diri kita sendiri. Nah itu masuk ke area personologinya dulu tuh, di mana astrologi kita gunakan untuk lebih memahami diri kita, kontekstuali gitu ya. Cara kita merespon ke dunia, berinteraksi dengan dunia, dengan orang lain dan semacamnya. Nah sekarang ini kita juga lebih bisa menggunakan, sebenarnya astrologi itu digunakan dulu-dulunya itu untuk apa? Melihat transit planet. Karena setiap kali planet itu transit, we would like to believe that it impacts the energy of Earth. Gitu loh, ya kan? Ketika matahari sama Merkuri berada di titik yang sama, sejajar, oposisi dan sebagainya, itu energinya tarik menarik ataupun kayak energinya itu kayak menguatkan satu sama lain. Makanya kan dulu kan kebanyakan astrologer itu menjadi tangan kanannya raja. Kenapa? Karena mereka yang memandang bintang dan sebagainya, pergerakannya itu mereka akan memilih waktu. Ini adalah waktu yang tepat untuk sang raja baru lahir. Dipaksain tuh lahir di hari itu. Ini adalah waktu yang berbahaya karena ada kesan kematian raja. Balik lagi, astrology has a lot of, semuanya itu basisnya analogi. Bahasa-bahasa early astrologi ya, Hellenistik ya, itu analogi semua. Dulu kalau saya belajar puyeng, kayak bahasa itu udah aneh gitu. Iya. Dan aku kan sekarang kalau kita ngeliat ini again gara-gara Instagram, pokoknya kalau lagi full moon meditasi ini itu bener nggak sih? Dan itu meaningnya apa sebenarnya? Ya meaningnya adalah kayak kita itu melihat opportunity yang berdasarkan transit planet. Kita memilih energi yang mau kita ambil, ekstraksi, dan kita melakukan ritual atau aktivitas mengelilingi waktu-waktu tersebut. Full moon itu adalah fokusnya itu kita untuk kayak harvest ya, gitu loh, kita panen. Jadi full moon itu kita pas meditasi ya kita fokusnya untuk apa? Kita evaluasi ulang apa yang kita udah jalani sejauh ini. Hasilnya kita petik, kalau misalnya ada yang gagal kita evaluasi. New moon itu adalah untuk memulai, kita meditasi untuk memulai sesuatu. Oke, yang katanya untuk bulan yang manifestasi itu berarti yang mana? Saya lebih ke sebenarnya dua-duanya sih, kayak karena new moon sama full moon itu kan gapnya cuma berapa? 2 minggu. Jadi kayak ya kamu mulai di new moon, di full moon kita selesaikan, kita buka ruang baru supaya ada manifestasi baru yang kita bisa bentuk lagi. Itu new moon full moon tuh, ya kita bilang itu lunar transit. Retrograde deh, yang paling sering ya. Iya, itu apa sih tuh retrograde ya tuh? Tolong udah di-clearkan. Jadi kan kalau misalnya kayak kita lihat di chart diagramnya itu kan 2 dimensi ya sebenarnya gitu kan. Nah, kebanyakan kasus itu ya planet itu bergeraknya ke satu arah semuanya. Tetapi ada masa di mana ya salah satu planet itu bergeraknya mundur dalam pengamatan astrologi. Nggak benar-benar mundur di astronomi. Kalau di astronomi itu ya di retrograde itu ada fenomena tersendiri gitu. Itu kayak cuma dari sisi pandangnya kita kayak kesannya mundur aja. Cuman kita percaya bahwa ketika kayak planet retrograde atau ketika planet itu bergerak mundur, efek atau dampak planet tersebut itu antara melambat, berkurang intensitasnya atau berbalik. Contoh yang paling mainstream ya, Merkuri retrograde. Merkuri itu kan mengatur soal komunikasi, teknologi, short term travel. Jadi ketika retrograde, yang kemungkinan besar kena masalah atau melambat, ya berkurang intensitasnya adalah komunikasi, transportasi, teknologi komunikasi, media. Jadi makanya kayak kebanyakan orang-orang kan asosiasinya ke situ. Merkuri retrograde, aduh aku kelupaan, barang aku hilang, HP aku rusak.
internet aku down, salah book tiket pesawat aku delay, miscommunication, dia ghosting, ya itu sebenarnya nggak terlalu ngefek ke situ sih, cuman kayak ya orang-orang kan cocok logi ya, gitu loh. Itu nggak ngefek ke situ. Dan nggak cuma Mercury yang retrograde, Venus juga bisa retrograde. Ya kan? Yang berdampak dengan apa? Kalau Venus itu lebih ke desire ya, pleasure, desire. Ya cara kita menginginkan sesuatu, cara kita menikmati sesuatu, antara kita jadi kayak terlalu menikmati sesuatu. Ada banyak indikasi orang pas Venus retrograde itu jadi gemuk gitu, nggak bisa ngontrol makan, ya kan. Ada kesan yang jadi Venus itu ada banyak indikasi yang berhubungan dengan addiction juga, gitu loh. Ya kayak kecanduan sesuatu makin intens gitu ya, bisa jadi di situ. Dan lebih perempuan nggak kalau Venus? Energinya lebih cenderung feminin. Iya. Jadi kayak ya, balik lagi ini sebenarnya it's very political sebenarnya. Kenapa Venus itu lebih feminin, dan kalau misalnya kayak kita kemarin baru saya baca soal ini kayak kakak ini ya pertanyaan bagus banget. Jadi kayak kemarin saya baru baca di artikel gitu ya. Dia mempermasalahkan bahwa kayak dari 7 planet tradisional yang kita pakai untuk astrologi gitu ya. Kenapa cuma 2 yang selalu digunakan sebagai planet yang energinya feminin, yaitu the moon, bulan, dan juga Venus. Dan ketika kayak kita melihat gitu ya, kenapa Venus itu sangatlah seksis. Karena kesannya it's all about pleasure, dan pleasure-nya itu yang dipermasalahkan. Apakah berarti wanita tidak boleh merasakan pleasure? Ya kan? Jadi it's very political, karena kebanyakan kasus pemahaman-pemahaman astrologi sekarang ini banyak terbentuknya itu dari Western. I'm not saying that Eastern nggak ada ya gitu. Vedic itu punya pemahaman mereka sendiri, tapi kalau misalnya mendalami Vedic gitu ya, mereka lebih dalam. Analoginya lebih dalam, kayak konsepnya lebih dalam. Western everything is just clean cut, mainstream, kayak direct to the point aja. To the point dan sebagainya. Misalnya saya kemarin di umur 29 tahun, Saturn return. Ya. Jadi ulang tahun saya di Saturnus. Kita kalau misalnya kayak tiap tahun ulang tahun, itu kita ulang tahun di matahari. Solar return. Ya. Nah, setiap 27 tahun, 27 atau 28 tahun, kita ulang tahun di Saturn. Nah, ketika kita ulang tahun di Saturn, ya ujian besarnya kita di situ. Ujian besar pertama lah. Saya waktu itu di 29 tahun. Apa ujianmu? Ujian saya di Aquarius, di rumah ke-11. Jadi rumah ke-11 itu komunitas, society. Aquarius juga komunitas, society. Ya. Jadi Saturn itu kita diuji. Kita dikasih ujian besar. Nah, ujian besar saya apa? Sebagai content creator, sebagai let's say semi public figure gitu ya. Saya menghadapi banyak, kadang-kadang backlash, kadang-kadang saya juga bingung, krisis identitas gitu ya. Saya mau jadi apa sih di sini? Saya mau fokusnya mau entertain atau mau edukasi? Terus kayak saya mau menempatkan diri saya ketika kayak itu tuh di umur 29 tuh saya lagi ada banyak diundang ke event, ketemu banyak orang-orang gitu kan ya, ada beberapa artis dan sebagainya. Teman-teman saya nge-pressure gitu, wah kamu mumpung ketemu sama artis yang ini, kenapa kamu nggak bacain, kenapa kamu nggak itu? But it's just not me. Gitu loh. Kalau ditanya nggak jago saya pansos, mohon maaf gitu. Bukan apa, mungkin saya butuh saya butuh asisten atau saya butuh manajer gitu ya untuk kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu kayak krisisnya itu di 29 tahun itu adalah saya tahu untuk kayak saya berkembang di karir saya ini, saya harus mengembangkan nama saya dan reputasi saya dan reach-nya saya, exposure dan sebagainya. Tetapi kok bukannya saya tidak mampu, kalau saya paksain mungkin bisa, tetapi why does it feel that it's not me? It's not me, gitu loh. It's really not me. Kemarin ada pressure kayak ya udah kamu lebih bikin lelucon aja. Satu, lelucon saya tuh lebih dark ya, gitu. Kalau saya mau lelucon seperti itu, mungkin ada banyak kecenderungan orang-orang itu mungkin salah paham, terus saya di cancel. Ya, itu krisis saya di umur 29 tahun itu. Jadi tahun 2022 ya? 2022. Nah, ada beberapa orang yang misalnya Saturn return-nya di rumah keempat. Nah, itu biasa agak berat tuh. Rumah keempat itu orang tua. Jadi ada indikasi biasa orang tua meninggal. Itu saya 2022. Gitu. Atau kayak orang tua ya antara meninggal atau kayak ada sakit keras atau tiba-tiba ada terjadi sesuatu yang berhubungan dengan orang tua atau kayak rumah tangga gitu. Itu berat banget. 2022 itu saya ingat. Itu ada banyak indikasi di situ. Jadi ada banyak hal yang bisa kita gunakan dari astrologi. Nggak cuma untuk bilang bahwa kayak Gemini suka selingkuh. Ya, gitu. Kalau itu mah semua orang juga bisa. Semua zodiak juga kalau itu. Nah, ini aku bingung nih, Kev. Jadi kan sering banget dibilang ini akan hanya terjadi berapa tahun sekali. Terus udah gitu ntar ada lagi tahun depan ya 2024 ada ini terjadi berapa bulan sekali ini. Ini kayaknya kemarin udah ngomong deh berapa tahun sekali, ini berapa bulan sekali, apaan sih? Ini what is this phenomenon dan apakah kita harus kayak attune tuh untuk itu?
Iya kan setiap planet itu mengorbit kita itu selesai satu orbitnya kan beda-beda ya. Gitu loh. Ya kan mungkin matahari 1 tahun. Ya kan. Yang lain mungkin beda. Kalau misalnya kayak bulan itu kan setiap 28. Tunggu. Enggak. The moon itu berganti sign itu setiap 2 hari. 2 kali 12 24. Setiap 24 hari. Oke. Satu cycle tuh, ya kan, gitu. Jadi kayak karena itulah jadinya kayak kita biasa ada aplikasinya, kita nge-track gitu loh. Iya, makanya aku nanya sama kamu juga iya tuh. Kan? Ya gitu. Tapi kan yang biasa yang sering menimbulkan banyak kebingungan adalah selalu ada breaking news mendekati tengah tahun sama akhir tahun itu bahwa kayak zodiak akan berganti. Jadi kayak kalau kamu dulunya di November itu Scorpio bisa tiba-tiba jadi Libra, tiba-tiba jadi Sagittarius. Karena ada perubahan derajat, which it's true, perubahan derajat. Tetapi kalau kita mendalami astrologi Western, tropical astrology, kita itu asumsinya kita itu adalah gak berubah, gak ada pergeseran. Yang ada pergeseran yang progresif developmentnya, correct me if I'm wrong, ya karena gue cuma mengetahui ini dikit-dikit doang. Itu lebih ke Vedic. Iya, kalau Vedic itu mereka ada progresi. Setiap tahunnya mereka kalibrasi ulang. Oh wow. Gitu loh. Jadi 2025 akan ada apa nih yang di-anticipate? In terms of like pergerakan planet. Ada banyak sih sebenarnya. Ya kalau misalnya kayak masalah soal retrograde mah pasti selalu ada aja rutin ya gitu. Saya nggak ngeliat ada masalah besar sih kalau misalnya dilihat dari astrologi. Hopefully gitu. Banyak yang masalah besar itu kan di akhir 2023 kemarin. Yang perlu kita watch out ya, itu setiap ada eclipse, gerhana. Ini akan lunar ada nggak sih? Sama solar. Gitu. Ada nanti tahun ini? Selalu ada setiap tahun. Selalu ada setiap tahun gitu. Nah biasanya setiap ada lunar atau solar eclipse, terutama solar eclipse, itu cenderung ada kejadian besar di dunia. Gerhana matahari, guys. Ya gerhana matahari gitu. Karena solar itu lebih eksternal, lunar itu lebih internal. Jadi kalau lunar eclipse itu transformasi dalam diri, ada perubahan banyak besar dalam diri gitu. Kebanyakan ke situ. Kalau solar itu lebih banyak. Itu kemarin itu yang di masalah yang di Gaza itu meledaknya pas solar eclipse. Kalau nggak salah tahun 2023. Yang pas lagi udah mulai serang yang Oktober itu ya. Gitu. Jadi saya selalu wanti-wanti kalau misalnya ada solar eclipse itu saya bakal lihat. Karena kita harus lihat juga gitu solar eclipse-nya itu dia impact-nya ke negara apa. Setiap negara itu ada astrologinya juga. Kan kalau kamu lihat di sini ya negara kita terbentuk di 17 Agustus. Betul atau tidak? Saya nggak tahu, nanti kayak konfirmasi aja. Anggap kalau kayak gitu ya berarti kita tahu. Ya Indonesia adalah Leo, iya toh? Iya. Gitu ya, Indonesia adalah Leo. Dan kita juga bisa tahu kayak momen dimana kayak deklarasinya itu dimulai itu jam berapa. Kita bisa tahu risingnya Indonesia kapan, di zodiak apa. Gitu loh. Nah dari situ kita bisa cocok-cocokin. Kalau misalnya kayak solar eclipse-nya di zodiak ini, di derajat ini, kena nggak ke negara kita? Kenanya itu dalam hal apa? Oposisi kah? Conjunction? Ya itu teknis ya. Kamu lihat dong. Udah lihat belum? Udah cek belum? Belum ada waktu. Nanti saya. Kayak itu cocok tuh kamu bikin kontennya itu. Nah makanya that's the thing, itu krisis saya Kak Andini. Saya nggak mau jadi saya nggak mau jadi kita bilang kayak shallow journalism yang ke situ. Karena banyak kok, saya bukannya bilang di YouTube banyak kok gitu. Prediksi malapetaka 2025 banyak. Iya itu banyak. Itu banyak. Ya. Mungkin bukan prediksi ya, tapi narasi 2025 berdasarkan planet yang kamu tahu. Bisa juga. Ya, you know, it's natural. Bisa, coba nanti saya bikin. Coba nanti kayak bikin. Konten idea. Gitu. Terus Kaf, what is your purpose kalau gitu? Sebenarnya itu di saat saya pindah ke Jakarta, saya ada bikin sumpah. Gitu loh. Sumpahnya saya adalah ini tolong dong, ini saya berkarir di sini at least sampai saya tuh udah bisa get off on my 2 feet gitu. Setelah itu ya waktu itu saya secara bawah sadar itu berjanji bahwa kayak I will find another career because I know that this is not something yang kayak harusnya kamu cari duitnya di situ. Gitu loh. Right? Gitu. Jadi kayak tahun lalu udah beberapa kali dapat anjuran. Ya, anjuran dari atas, dari bawah juga sama. Gitu. Bahwa kayak mau sampai kapan nih? Udah lumayan nih gitu ya. Udah mandiri nih gitu kan. Udah bisa di sini, mau sampai kapan?
Tanya mau sampai kapan terus. Oh makanya jadinya kan dari tahun lalu udah mulai nih kayak saya bikin brand parfum, saya bikin apa, mau coba diversify project lagi supaya ya mungkin manajer kami nggak di sini, harapannya ke depannya ya udah ini jadi pro bono project aja atau saya fokusnya lebih ke kontennya aja. Saya udah nggak fokus ke konsultasi, paid consultation ya. Sekarang ini kan let's say 75% itu income saya mainly dari sini. Gitu loh. Jadi nggak seharusnya seperti itu, tetapi ya karena saya udah terlanjur buat sumpahnya ya udah gitu. Emang udah pelan-pelan harus ditinggalkan aja. Ya. Jadi mungkin ini purpose-nya buat bantu banyak orang harusnya. Oh pasti, of course. Kayak ujung-ujungnya pasti ngarahnya ke sana ya. Gitu. Tapi itu pun pertanyaan yang sangatlah membingungkan untuk saya gitu. Saya mau bantu orang yang kayak gimana? You never know. Gak semua orang saya mau bantu soalnya. But you never know. Iya, but I never know. Karena kalau misalnya kayak Kak Andini tanya gitu ya, kayak kamu mau bantu nggak orang-orang yang depresi? Terpanggil gak? Saya nggak terpanggil untuk membantu orang-orang yang depresi. Banyak kok orang-orang yang kayak datang ke saya depresi, suicidal dan semacamnya itu ya gitu. Saya bukannya nggak mau bantu ya, saya lebih bilang bahwa kayak saya nggak ngerasa metode saya bisa membantu kalian. My method is tough love. Tough love itu saya nggak bisa yang kayak kamu nangis-nangis saya rangkul tangan kamu, saya bilang everything is going to be okay when it's not. Saya nggak bisa bilang bahwa kayak you are so strong, sementara it's apparent to me lu lemah di depan mata gua. Honesty is number one dong, pasti gitu loh. Mungkin nothing wrong with it ya, kayak itu. Kayak saya juga dulunya clinical depression gitu. Sampai sekarang every now and then ada aja episodenya gitu loh. Suicidal, pernah ngerasain nggak? Pernah. Then why cannot you empathize? Saya bisa empathize, tetapi kan sekarang fokusnya ada, kalau kamu konsultasi ke saya kan I want you to get better. Tapi kalau misalnya saya lihat dari sisinya kamu itu tidak muncul ada potensi untuk kayak kamu tuh mau get better, saya bisa apa? Saya nggak mau maksa orang. Ya gitu. Contoh hal yang lain juga, kita ngomongin soal mental health, ya itu beberapa orang saya pilih-pilih juga lah gitu. Saya mau bantu orang yang selingkuh nggak? Saya mau bantu orang yang KDRT nggak? Bisa nggak? Karena kasus-kasusnya itu contrary to people's belief ya, kebanyakan klien-klien saya itu kasusnya lumayan berat. Ada yang KDRT bertahun-tahun datang ke saya gitu ceritain, dia nelpon saya aja harus sembunyi-sembunyi di kamar pembantunya dan semacamnya gitu. Saya bisa bantu apa? Dia cuma tanya ke saya adalah kayak, Kak, kapan penderitaan ini berakhir? Saya bisa jawab apa? Kalau kamu pun tidak membuka jalan itu untuk diri kamu sendiri. Balik lagi ya, saya bukannya bilang bahwa kayak klien-klien saya ini bodoh gitu, enggak. Saya lebih bilang bahwa kayak banyak dari klien saya itu terpenjara karena mereka terlalu terbiasa bersandar sama orang lain. Jadi mereka nggak building inner power, inner strength-nya itu nggak ada. Inner strength nggak ada. Bukan masalah apa, daya juangnya nggak ada. Karena mereka berharap bahwa kayak antara Tuhan yang bantu, atau ada orang yang bantu, atau Kevin yang bantu. Gitu loh. Ya wajar sih kita expect orang bantu ya. Cuma saya bilang itu jangan jadi nomor satu. Tapi I think Kev, sebenarnya you have this gift yang bakal berguna banyak banget dengan orang, dengan approach kamu yang tough love itu, yang people will appreciate and become better person because of your assistance. So do not ever lose hope in that. Yeah, I hope. Pasti. And I truly believe in you. And I appreciate your energy, and thank you so much for sharing with me. No worries. Thank you. Ini apa sih tulisannya nih? Time tells no damn lies. Brutally honest. Satu lagi? Cannot fear your own world. Gak boleh takut sama hidup sendiri. Banyak jenis. Banyak banget. Iya. Ini reminder waktu semasa ini. Reminder banget. Kalau misalnya I need this reminder sih. Kalau nggak bisa. Oh my goodness. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you banget beneran. Seru banget. Seru banget deh Scorpio nih. Tapi kalau dalam Islam tauhid itu justru menyuruh kita hanya tunduk mutlak pada Allah dengan tunduk pada nilai kebaikan bersama sesama makhluk. Maka dalam perkawinan itu istri tunduk karena dia harta pada suami, itu digeser menjadi begini. Suami istri itu berpasangan. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah takwa. Nanti ada lagi nih, sebaik-baik manusia adalah yang paling mampu menjadi versi diri yang terbaik sehingga bisa bermanfaat secara optimal.
khairun nasi anfa'uhum linnas itu. Thank you for watching. This program is a part of Cauldron Content. Selain di YouTube, teman-teman juga bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Content. If you enjoy it, please share with others.